Baik, Mas Hadi Suprapto. Iya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati Mas Hadi Suprapto, Mas Aldo, dan kawan-kawan dari Halal Institute. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, calon auditor halal ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bahagia bisa bertemu di sore hari ini. Semoga pertemuan via Zoom ini mendapatkan manfaat, ada ilmu pengetahuan yang bisa kita gali sehingga berguna bagi diri kita sendiri maupun untuk proses kerja kita di dalam sertifikasi halal. Uh, Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke fatwa halal haram di dalam produk, kita perlu mendudukkan bersama sebenarnya sertifikasi halal atau aturan peraturan perundang-undangan tentang produk halal yang ada di negara kita itu apakah dia sejalan dengan syariah agama, syariat Islam, atau ada hal-hal yang mungkin beririsan atau mungkin bahkan dalam tanda kutip bertentangan ya. Eh, bahwa di sana itu ada kaedah besar ya, yaitu kaedah yang mendasar al aslu fil asya al ibahah, bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Mubah itu bisa diartikan halal, boleh. Mubah itu kan boleh ya, boleh dikonsumsi, boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, boleh dipakai. Berarti kalau boleh berarti kan halal ya. Itu kan kaedah dasarnya. Sementara di dalam aturan peraturan, di dalam peraturan perundang-undangan, semua produk yang beredar di negara kita, baik dalam negeri, alih-alih dalam negeri, dalam luar negeri, dalam negeri juga harus diwajibkan ya. Wajib disertifikasi halal. Apakah aturan yang mewajibkan ini selaras atau sesuai dengan aturan agama? Karena dalam kaedah itu kan tadi hukum asalnya itu ya halal, hukum asalnya mubah. Ya. Mengapa harus perlu diwajibkan sertifikasi halal? Nah, ini kita perlu dudukkannya. Dari Bapak Ibu semua, barangkali ada komentar sebelum kita masuk ke dalam materi terkait hal ini. Karena dulu kan ada semacam ungkapan dari banyak orang, ngapain harus disertifikasi halal kan? Kan hukum asalnya mubah, hukum asalnya halal. Ah, itu yang pertama. Silahkan Bapak Ibu ada yang berkomentar? Halo, ya, yang berkomentar pertama dapat hadiah nih dari panitia. Nah, Bapak Ibu silakan dijawab apa yang ditanyakan Pak Kiai. Ah, Silakan open mic-nya. Baik, Pak Yai. ya, silakan. Assalamualaikum Pak Yai. Saya Muhammad Waalaikumsalam, Isnaini. ya. Menurut Silakan saya Pak ini kenapa ya. perlu sesuatu yang mubah itu disertifikasi halal agar memberi rasa atau menjamin
nilai kehalalan dari produk yang akan dikonsumsi tersebut. Tidak tidak hanya serta-merta memang mubah, tapi di situ ada proses penambahan dan pengurangan unsur pengolahan. Nah, sehingga tidak hanya bahan, tetapi prosesnya juga memberikan jaminan, terjamin begitu Pak Yai. Sehingga Hmm, perlulah hadir sebuah sertifikasi ini yang memberi garansi kepada konsumen, khususnya umat Muslim. Gitu Pak Yai. oke, berarti yang kita lakukan atau peraturan itu kan berfungsi atau bertujuan untuk penjaminan ya, jaminan kepada konsumen Muslim ya. Oke, berarti kan bunyi aturannya jaminan produk halal ya, bukan apa kewajiban bersertifikat halal enggak ya, tapi jaminan produk halal. Iya Eh, Pak Yai. artinya norma daripada peraturan ini tidak bertentangan dengan syariat. Eh, kan perintahnya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai segenap manusia, makanlah atau konsumsilah yang halal dan thayyib. Ah, kemudian untuk mengetahui bahwa ini halal dan thayyib itu kan perlu ada instrumennya. Perlu ada istilahnya penelusuran ya, dan penjaminan bahwa mulai bahannya, kemudian prosesnya itu benar-benar terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Oke, demikian juga di dalam hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Bahwa yang halal, yang pasti halal, itu tidak wajib disertifikasi halal. Makanya di sana ada positive list ya, atau ada KMA tentang bahan atau produk yang dikecualikan dari sertifikasi halal, kewajiban sertifikasi. Wa innal harama bayyinun, dan yang jelas-jelas haram itu ya tidak perlu diunggah, tidak perlu diusahakan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tetapi wa bainahuma umur mustabihat, di antara yang halal, di antara yang haram itu banyak sekali bahan, banyak sekali produk yang layak lamuhunna katsirun minnas, yang samar-samar, yang tidak banyak diketahui oleh umat manusia. Hatta MUI sampai orang-orang yang di MUI nggak paham ya, sampai ada bayan, sampai ada penjelasan berupa laporan audit halal yang dilakukan oleh auditor halal dari LPH. Eh, barusan kita berdiskusi ya dengan laporan dan kawan-kawan terkait dengan ini limit of detection ya, LOD dari hasil uji lab terhadap cemaran DNA babi. Kasusnya kan tahun 2025 itu ada 9 produk yang dipublish oleh BPJPH bahwa dia 9 produk ini terdeteksi ada cemaran babi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Kemudian BPJPH meminta kami MUI untuk menghapus atau mencabut ketetapan halal supaya SH yang diterbitkan oleh BPJPH itu bisa dicabut juga. Tetapi saat itu kami kekeh tidak mencabut KH tersebut. Karena apa? Dalam penetapan KH tersebut didukung dengan dokumen yang kuat hasil uji lab terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Ada dokumen uji lab yang dinyatakan negatif dari cemaran babi. Kemudian kita sepakat metode pengujiannya sama, pakai SNI sekian itu, PCR. Kemudian yang berbeda
sampelnya juga atau ampul yang dijadikan sebagai objek uji lab juga sama. Cuman perbedaan di dalam eh, apa penerjemahan atau penafsiran eh, interpretasi terhadap hasil uji lab itu yang berbeda. Eh, di yang dilakukan oleh teman-teman LPPOM ataupun standar negara lain itu ada limit of detection. Sementara BPJPH tidak menetapkan limit of detection. Uh, Limit dinyatakan dia ada cemaran babi itu tidak ditetapkan oleh BPOM. Sehingga di sini ada perbedaan di dalam interpretasi terhadap hasil uji lab. Uh, ini menjadi uh, isu, menjadi hal yang perlu diangkat untuk disepakati bersama. Apakah perlu ada limit of detection terhadap hasil uji lab cemaran babi atau tidak? Ada yang mengkiaskan atau yang memasukkan ke dalam satu kaedah, idza istama al halal wal haram ghulibatil haram. Jika ada dalam satu tempat atau satu bahan atau satu produk di situ berkumpul antara bahan yang halal atau bahan yang haram atau sesuatu yang halal dan haram, maka diambil hukum haram. Tetapi di dalam kaidah tersebut kan sudah diketahui al-halal di situ sudah yakin dia zat yang halal. Sebaliknya al-haram di situ kan menggunakan alif lam. Dan alif lam itu menunjukkan sesuatu yang sudah pasti. Nah, sementara di dalam hasil uji lab itu kan belum dipastikan apakah dia masuk kriteria yang diharamkan yaitu DNA babi atau tidak. Nah, sehingga ini perlu ada kata sepakat ya, sehingga tidak lagi menjadi perdebatan di antara institusi stakeholder di dalam sertifikasi halal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ruang lingkup jasa penyembelihan, Bapak Ibu. Peserta, ada yang ruang lingkup jasa penyembelihan? Ada beberapa dokter hewan, Pak Yai. Dokter hewan atau semuanya peserta. Saya tanya, apakah sembelihan non-Muslim itu halal atau haram? Tidak halal ya, karena menyembelinya tidak dengan menyebut nama Allah. Ibu Evi, tidak halal berarti haram ya? Ya, Kiai. Meskipun sembelihan tersebut tidak untuk sertifikasi halal, misalnya dia punya kenduri, punya hajat gitu, orang non-Muslim itu nyembelih sendiri, kemudian dibuat masakan, apakah itu halal atau haram? Bagi umat Muslim tetap haram ya, tapi mereka boleh makan. Yang non-Muslim maksudnya. Ibu Evi dari mana? Saya dari LPH Nuhak, jurusan kedokteran hewan ya. Daerah mana itu? Jakarta ya. Oke, Jakarta ya. Ada pendapat yang lain nggak dari Bu Evi? Atau sepakat? Sembelihan non-Muslim hukumnya halal apa haram? Halo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam ya, Ibu Nur. Sembelihan non-Muslim hukumnya menjadi haram kerana Haram. dia tidak menyembelih dengan menyebut nama. Tidak menyebut nama Allah ya. Oke, pertanyaannya. Kalau dia menyebut nama Allah, apakah sembelihannya menjadi halal? Tidak. Belum tentu. Tidak. Belum tentu, Pak Kiai. Haram. Haram. Belum tentu kalau
tata caranya tidak sesuai tata cara agama Muslim, agama Oke, Islam. misalnya non-Muslim tersebut membaca basmalah, kemudian standarnya sama gitu. Standarnya sesuai dengan standar jaminan produk halal. Pak Henry, apakah menjadi halal? Eh, Tidak, Tidak. ya, Berarti patokannya adalah agama ya? iya. Oke. Ada yang berbeda Benar ya pendapat? ini. Ibu siapa ini? Saya pakai Ya, silakan Pak Mulhakudin. di dalam Al-Quran yang boleh itu yang sembelihan orang ahlul kitab aja. Ahlul kitab Ahlul berarti kan kitab aja, Pak. Ahlul kitab itu Nasrani Yahudi ya? Dan Yahudi. Ya, berarti halal ya sembelihannya orang Kristen sama orang Yahudi ya? Oke. Eh, coba pertama, coba dibuka Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5. Sudah ketemu? Sudah, Kiai. Apa bunyinya? Silakan dibaca. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Al-Maidah ya, oke. Ayat 5, ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Izin Yai menjawab Yai. Ya, silakan. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan dalam kurung sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka sebagai perempuan simpanan, barang siapa kafir setelah beriman maka sesungguhnya sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Oke. Ayat Al-Maidah ayat 5 ini secara tegas menyebutkan bahwa sembelihan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, berarti kan non-Muslim ya, itu adalah halal. Dan sependek pengetahuan saya, ayat ini tidak dinasakh. Bunyi ayatnya masih, hukumnya juga masih tetap. Tidak ada yang mengganti atau menghapus ayat ini. Artinya, di sana ada isu global ya, terkait dengan standar halal. Standar halal di Indonesia bisa jadi berbeda dengan standar halal di luar negeri. Ini yang menjadi isu global. Apakah standar halal di Indonesia sama di luar negeri itu bisa saling menguatkan atau saling menghapus? Ini yang problem. Jadi ketika kita mengaudit rumah potong hewan atau rumah potong ayam di luar negeri, harus sesuai dengan standar kita. Standar mereka nggak dipakai. Sebaliknya yang terjadi ketika LPH kita di Indonesia itu mau diakui supaya bisa mengirimkan barang ke luar negeri seperti ke Timur Tengah, itu ya harus tunduk terhadap standar jaminan halal negara setempat. Nah, dulu ketika saya mendampingi LP POM MUI untuk proses asesmen, ini salah satu hal yang menjadi perdebatan ya terkait dengan standar juleha, juru sembelih halal. Di SJPH kita diwajibkan penyembelih itu Muslim. Sementara
mereka tidak di luar negeri, di Timur Tengah itu, mereka tidak mempersyaratkan berdasarkan ayat Al-Maidah ayat 5 bahwa sembelihan ahli kitab itu adalah halal. Nah, ini menjadi isu global. Apakah ini perlu ada MRA, saling keberterimaan bahwa standar Indonesia seperti ini harus dihormati sehingga tidak memaksakan satu standar dengan standar yang lainnya. Itu salah satu isu global yang menjadi perbincangan di dalam sertifikasi halal global, global certification. Termasuk juga ini pemanfaatan unsur babi. Jadi ketika COVID-19 itu salah satu vaksin yang ingin dipakai, didatangkan oleh pemerintah adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini sama lembaga halal luar negeri sudah banyak ditetapkan kehalalannya. Karena apa? Di end produknya tidak terdeteksi adanya unsur babi dan turunannya. DNA babinya tidak terdeteksi. Tetapi di standar kita tidak hanya di end produknya. Ketika proses ada pemanfaatan unsur babi dan turunannya, itu sudah ditolak. Karena al-intifa bil khinzir, penggunaan babi dan turunannya di dalam waktu yang memilih, tidak keterpaksaan, tidak dalam keadaan darurat, itu dilarang. Sehingga apapun jenis produknya, baik itu vaksin, obat-obatan, jika ditemui dalam proses produksi ada pemanfaatan unsur babi, maka itu dihukumi haram. Itu juga salah satu isu global. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjutkan? Ada yang ruang lingkup ini, produk mikrobial. Ada nggak? Atau minuman yogurt ada? Oke, ada pertanyaan gini, Bapak Ibu semua. Salah satu standar bahan dalam produksi itu tidak boleh ada penggunaan anggota tubuh manusia untuk produk apapun. Meskipun dia obat-obatan, vaksin, tidak boleh ada penggunaan unsur turunan dari sel manusia, turunan dari darah manusia, itu tidak diperkenankan. Ini salah satu produknya, itu misalnya menggunakan namanya lactobacillus ya, lactobacillus ya. Baik itu misalnya untuk bahan kosmetik maupun bahan yang ada fermentasi, produk yang menggunakan fermentasi. Apakah lactobacillus itu termasuk bahan yang dilarang atau diperbolehkan? Halo? Kritis, Ustaz. Ya. Silakan. Untuk lactobacillus sepertinya masuk ke bahan yang kritis, Ustaz. Perlu kita telusuri lagi lebih lanjut, Ustaz. Ya. Kira-kira menurut terawangan Pak Isnani tadi, apa titik kritisnya?
Atau Ibu Nur Asyafa sudah open mic? Um, Kalau lactobacillus itu secara umumnya diperbolehkan untuk pensijilan halal dengan syarat media culture ataupun media yang apa digunakan untuk membiakkan produk makanan itu daripada sumber yang halal. Jadi titik kritisnya adalah growth medium ataupun culture media itu sendiri, Pak Kian. Oke, media pertumbuhannya ya. Oke. Iya, Ini Nur kebetulan benar. Bu Betul. Nur Asyafa ini berasal dari Malaysia, Pak Kiai. Malaysia, iya, iya, Ya. iya. Iya, bahasanya kayak bahasa Ibn Upin ya. Oke, ya. Pertanyaannya Ibu Nur, Ibu Nur Asyafa. Lactobacillus ini termasuk organ tubuh manusia atau tidak? Sebab salah satu standar Ya, halal, maaf. ya. Silakan, Bu. Um, Bukan, kerana dia adalah bakteria. Hmm, Jadi dia bukan organ tubuh manusia. oke, bakteri. Berarti kan dia makhluk lain ya. Makhluk lain Ya, yang tapi dia berada, dia ya. boleh ditemui di dalam tubuh manusia. Seperti Oke, usus. Ah, ya. ya. Jadi perlu ada proses pensucian juga ya, karena dia tumbuh di usus, kemudian eh, itu proses pengambilannya pakai apa kira-kira? Apakah keluar lewat pembuangan atau pakai biopsi? Um, Mungkin dari extraction, Pak Kiai. Dia berbeza-beza, tetapi untuk yang digunakan di dalam industri, biasanya dari extraction yang menggunakan sebatian tumbuhan, bahan aktif dari tumbuhan untuk pemprosesan. Berdasarkan ilmu cetek saya, Iya, sebegitu iya, iya. saja yang saya kongsikan. Oke. Eh, baik. Sekarang eh, pertanyaannya adalah eh, mengapa bahan atau produk itu dihukumi haram? Kita paham bahwa hal haram itu kan sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa terhadap yang halal kita tidak boleh mengharamkan. Terhadap yang haram kita juga tidak boleh menghalalkan. Dan uh, sebagian besar bahwa namanya haram itu adalah sesuatu yang uh, apa ubudiyah, ta'abbudi. Tidak perlu kita memikirkan kenapa sebab kenapa ini diharamkan akibatnya seperti ini enggak ya. Tetapi kita dalam akidah itu harus meyakini bahwa yang diharamkan harus kita tinggalkan tanpa mengetahui akibat daripada mengkonsumsi yang haram tersebut. Contoh misalnya, ketika babi diharamkan, itu kan belum ada hasil riset penelitian bahwa di dalam daging babi itu ada cacing pita yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Sehingga kita harus tunduk dan patuh tanpa harus menunggu hasil riset tersebut. Tetapi sebagai auditor halal, kita harus mengetahui sebab-sebab kenapa bahan itu diharamkan untuk memudahkan kita di dalam proses kerja. Oh, ini nggak boleh dipakai, ini boleh. Kenapa nggak boleh? Ini yang perlu kita ketahui semuanya. Sebab-sebab kenapa bahan itu diharamkan. Oke, silahkan. Boleh di searching di Google atau di AI atau yang lainnya.
sebab-sebab keharaman suatu produk atau keharaman suatu benda atau bahan. Ayo silakan Ibu Afifah, Ibu Syahrul, Pak Hasbi Asidiki. Pak Catur, Pak Budi. Izin menjawab, Pak Yai. Oh, suaranya Ibu Wanu, silakan. Ya. Ini yang saya searchingnya, Pak. Pak Yai, jadi sebab keharaman bisa disebabkan dua hal utama, yaitu haram karena zatnya dan juga haram karena cara mendapatkannya. Kalau haram karena zatnya berarti itu bahan yang menimbulkan bahaya, kemudian najis, kemudian memang ditegaskan dalam Al-Quran. Sedangkan kalau haram karena sebab, yaitu benda itu haram karena cara perolehannya salah, proses pengolahannya salah, kemudian tercampur dengan najis dan mencemari kesehatan. Gitu, Pak Yai. Mohon koreksinya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Wanu. Suaranya agak aneh kayak robot ya. Ibu Evi silakan. Izin menjawab, Yai. Tuh, kok sama? Berarti punya saya yang masalah. Oke, lanjut. Sebab-sebab diharamkannya suatu bahan itu yang pertama diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kedua mengandung najis, yang ketiga mengandung atau berasal dari hewan yang haram, yang keempat hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat, yang kelima mengandung sesuatu yang memabukkan atau membahayakan, yang keenam diperoleh melalui cara yang haram. Oke, oke. Eh, Kemarin sempat ada berita bahwa pemerintah akan mengekspor monyet ekor panjang ya. Monyet ekor panjang. Kira-kira dari pandangan peserta ini boleh halal atau haram? Tujuannya untuk apa Pak Kiai? Ah, Diekspor monyet diekspor itu untuk sebagai bahan apa ya? Kalau bahasanya itu kelinci percobaan ya, untuk bahan penelitian medis. sebagai R&D macam uji kaji. Uji kaji ya, uji kaji. Ya, apa boleh nggak, Ibu Nur? Um, pada saya uji kaji itu sendiri sebenarnya tidaklah haram, tetapi kalau produk yang menggunakan monyet itu ingin dibuat produk makanan, dia monyet itu sendiri adalah haiwan yang tidak diperbolehkan makan. Jadi jika dia ada dalam makanan, jadi makanan itu menjadi tidak halal kerana ada percampuran dengan bahan yang haram. Itu saja. Tetapi kalau dari sudut medik, dia berbeza kerana ada kaedah fiqh yang membenarkan untuk medik. Kalau tidak ada cara pengubatan yang lain. Kalau untuk kanser dan sebagainya. Ya, tadi disinggung oleh Ibu siapa tadi yang pertama bahwa salah sebab keharaman itu ada dua skema ya. Ada haram lidati, ada haram li ghairi. Haram lidati itu karena memang zatnya atau bendanya itu haram.
Tapi kalau ligoirihi itu karena sebab. Haramnya sebab faktor luar, faktor lain, bukan karena zatnya. Misalnya di tadi cara mendapatkannya. Tapi itu nggak masuk konsen sertifikasi halal ya. Sebab kalau sertifikasi halal itu juga menelusuri modal pelaku usaha, itu semakin panjang masanya, itu semakin panjang dan banyak melibatkan aktor lain seperti APH, aparat penegak hukum kan, melibatkan kepolisian, melibatkan jaksa, melibatkan PPATK. PPATK itu badan atau lembaga yang menelusuri jejak rekam digital keuangan seseorang. Nah, itu semakin panjang nanti alurnya. Itu nggak masuk konsen sertifikasi halal. Tetapi di sana ada haram ligoiri, haram karena faktor lain. Salah satunya adalah aturan pemerintah tentang larangan untuk mengkonsumsi atau memburu atau menjual hewan yang masuk satwa langka yang dilindungi. Salah satunya adalah monyet ekor panjang atau kanguru di Indonesia. Itu termasuk satwa langka sehingga tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Nah, ini namanya haram ligoiri. Salah satu fatwa kita ada seperti itu, bahwa jika hewan atau sesuatu itu menjadi masuk dalam aturan larangan untuk perjualbelikan karena dia masuk satwa langka, maka itu tidak boleh dipergunakan. Tetapi ini kan haram ligoiri bisa hilang jika sebab itu sudah hilang. Contoh dilakukan dengan penangkaran ya. Nah, kalau ada proses penangkaran, maka kekhawatiran akan hilangnya satwa langka itu menjadi hilang sebabnya, sehingga tidak menjadi haram, tidak menjadi masuk larangan tersebut. Contoh yang lain, salah satu bahan yang dijadikan sebagai bahan produk kosmetik itu ialah giant salamander. Giant salamander itu termasuk satwa langka, maka diperbolehkan jika ada proses penangkaran. Dan proses penangkarannya itu ada kriterianya, tidak boleh hanya sampai pada grandfather, father enggak, tapi harus ada satu anak di bawah father. Jadi ada tiga generasi. Nah, itu baru diperbolehkan untuk diproduk, untuk dijadikan sebagai produk sesuatu bahan atau produk halal. Ada standar lain dalam fatwa kita. Ini termasuk haram ligoiri, yaitu tentang standar nama. Standar nama, standar kemasan, standar gambar, nah itu harus sesuai dengan kriteria. Nama misalnya, meskipun dia zatnya halal, kemudian di dalam proses produksinya itu tidak ada kontaminasi dengan yang najis, tetapi namanya ada unsur kekufuran. Contoh misalnya produk bakri Christmas gitu atau bakri Natal, itu ditolak kehalalannya, tidak akan mendapatkan ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Atau misal di Surabaya itu ada rawon setan, gitu. Ada kata setan di situ, maka ditolak. Atau misalnya salah satu produk Mega Cuan itu kan ada es nama-nama hantu kan, ada es gondoruo, es kuntilanak, itu kita tolak. Atau ada nama yang ada unsur kemaksiatan di situ. Misal
coklat Valentine. Kita tolak karena di dalam tradisi Valentine itu ada banyak kemaksiatan yang berjalan di situ sehingga kita tolak kehalalannya. Atau nama itu menunjukkan kepada benda yang diharamkan atau hewan yang diharamkan. Contoh misalnya kopi wine. Wine itu karena diharamkan, maka nama benda, nama produk yang ada gabungan kopi wine seperti itu kita tolak. Kenapa? Ini meskipun dalam produk tersebut nggak ada kandungan alkohol homernya, nggak ada wine-nya, tetap kita tolak karena saddan lidzari'ah, mencegah agar orang itu tidak terjerumus kepada perilaku yang diharamkan. Ini jangan sampai ada anggapan wine sudah dihalalkan oleh negara, wine sudah dihalalkan oleh MUI, maka itu akan diikuti oleh banyak umat ya. Atau misalnya ada kemasannya itu bergambar babi dan anjing. Nah, itu kita tolak juga. Atau ada gambar yang seronok gitu ya, yang sangat ada unsur pornografinya kita tolak juga. Itu adalah haram li ghairi, haram karena sebab lain. Dan ini haramnya adalah karena standar kita ada standar kekhususan ya. Bisa jadi di Malaysia tak ada standar ini ya. Atau mungkin ada informasi dari Nur Asyafa, adakah standar di Malaysia seperti itu? Tentang standar penamaan, standar kemasan. Lebih kurang sama Pak Kiai, tapi berkenaan dengan haiwan yang hampir pupus seperti yang Pak Kiai sebutkan tadi, saya belum ada informasi berkenaan ialah 3 generasi itu saya tidak ada informasi. Tapi yang lain-lainnya lebih kurang ya. Oke. Makasih. Sekarang kembali ke awal tadi. Sebab utama kenapa bahan itu diharamkan adalah karena najis. Najis. Sekarang coba dicari dalil mana, baik itu Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan bahwa keharaman sesuatu benda atau produk itu karena najis. Coba silakan saya kasih waktu 1 menit untuk searching tentang dalil yang menyebutkan najis sebagai sebab keharaman produk. Ibu Khairunisa, Ibu Elida, Ibu Mardiana, Ibu Pradita, Firdia, Bapak Muhammad Fathul, Ibu Wanudia, Oke, silakan di open mic. Ini surat Al-A'raf 157, bagaimana bunyinya, Ibu Nur? Sebenarnya semalam ada dibincangkan surah Al-An'am. Al-An'am 145 berkaitan dengan najis, dan saya juga menemukan di dalam surah Al-A'raf sedikit berkenaan dengan hukum. Al-A'raf 1 berapa? 157. Al-A'raf 157, seperti apa bunyinya?
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk, iaitu kotor, jijik dan najis. Dan surah Al-An'am pula berkenaan dengan penegasan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah najis. Rijs. Oke, Rijs. oke. Yang tegas adalah di Al-An'am ya, 145 ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitah. Jadi yang tidak ada yang diharamkan kecuali satu maitah, bangkai. Bangkai itu apa saja? Ini yang perlu kita rinci juga supaya memudahkan kerja kita sebagai auditor halal. Apa itu kategori bangkai? Itu di Al-Maidah ayat 3. Kategori bangkai. Coba silakan Al-Maidah ayat 3. Izin Yai menjawab Yai. Ya, silakan. Oh, ya. Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Bentar, Ibu Evi pakai 2 itu ya? Iya, Yai. Satunya dimatikan, itunya apa? Di-mute audionya. Udah clear. Yang Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Lanjut. Lanjut. Yang saya tambahkan pakai hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke. Hewan tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, kecuali sempat dibeli. Kecuali sempat disembelih, dan hewan untuk berhala. Hewan untuk berhala itu termasuk bagian daripada bangkai. Kan banyak itu ya model penyembelihan di daerah kita, ada yang cuman ditusuk di bagian mananya itu, lehernya atau badannya, ada yang dicekik supaya darah tak keluar, macam-macam. Itu adalah kategori bangkai. Termasuk di dalam sertifikasi halal, ini norma baru, yaitu hewan yang disembelih tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar apa? Contoh misalnya, saya pernah mengaudit rumah potong ayam, itu dia pakai stunning. Saya langsung pertama saya lihat adalah di hasil stunningnya. Dari 10 ayam yang saya turunkan secara random, itu 5 mati. Kemudian saya cek berapa voltasenya, berapa ampere dia. Masih dalam kisaran, yaitu 45 volt, masih standar. Kemudian masanya, berapa lama dia dialirkan dalam air yang ada aliran listriknya. Nggak sampai 15 detik, masih dalam standar. Kemudian saya minta turunkan voltasenya sampai di angka 25, separuh lebih saya turunkan. Kemudian saya turunkan lagi 10 itu ada 4 yang mati. Ini nggak beres nih. Kemudian saya minta besok saya datang lagi, turunkan sampai pada angka yang pas. Ketemu di angka 17 volt. Berarti kan alatnya ini nggak ada yang problem alatnya ini. Alat itu perlu dikalibrasi ya.
secara apa ya, mungkin dalam berapa bulan sekali dicek apakah masih terstandar nggak alatnya. Ini bahaya. Jadi dia mati sebelum disembelih. Itu termasuk kategori bangkai. Kemudian kedua, eh, di dalam standar jasa penyembelihan itu kan yang harus terputus ada tiga ya, saluran nafas, saluran makan, dan dua saluran nadi ya, saluran darah. Jika salah satu itu tidak terputus, maka dia di dalam standar jaminan produk halal dia kategori bangkai. Maka posisi halal checker itu sangat penting di situ. Apakah ada halal checkernya atau tidak? Apakah berapa persen yang dicek di dalam satu rumah potong ayam tersebut? Misalnya satu truk itu ada 3.000 atau 2.000 ekor. Berapa yang dicek? 50% kah? 30% kah? Gitu. Harus kemudian ada laporannya berapa yang mati gitu ya. Dan harus ada SOP-nya. Kalau misalnya tidak terdeteksi, tidak terputus salurannya, baik saluran nafas maupun saluran pernafasan atau saluran makan atau saluran darah, itu jika tidak terputus apa SOP-nya? Apakah disempurnakan ataukah diturunkan sehingga dia tidak masuk produk yang halal, atau ada SOP lain? Itu harus ada catatannya. Kemudian yang ketiga, masa antara proses penyembelihan, masa blooding ya, keluarnya darah, itu berapa menit dari hasil disembelih, hasil dipotong, kemudian masuk di air panas, itu berapa menit? Harus ada standarnya. Kalau standar minimal kan 3 menit ya. Di SNI itu 3 menit, sehingga waktu itu bisa dipastikan bahwa ayam itu sudah mati karena proses penyembelihan, bukan karena proses pengolahan. Dan masuk ke dalam air panas itu masuk kategori pengolahan. Nah, itu salah satu norma baru termasuk kategori bangkai. Diharamkan bagimu bangkai. Yang kedua, damam masfuha, darah yang mengalir. Kenapa darah itu diharamkan? Karena rijisun. Rijisun yaitu ya najis tadi. Ini yang di dalam rumah produksi, baik itu produk catering maupun yang lainnya, ada SOP-nya nggak? Pensucian fasilitas, pensucian anggota tubuh daripada karyawan yang terkena darah, itu ada SOP-nya nggak? Atau misalnya kena darah dia langsung pegang fasilitas produksi yang lain atau pegang bahan produk yang lain. Nah, itu bisa mengkontaminasi. Yang berikutnya adalah lahma khinzirin. Au damam masfuhan au lahma khinzir. Digunakan di sini pakai lahm, daging, bukan dimaksud yang diharamkan hanya daging babi saja. Kulitnya halal, enzimnya halal, lemaknya halal, tulangnya halal tidak. Tapi di sini ada balaghah, yaitu dzikrul ba'di wa iradatul kull. Yang disebutkan hanya sebagian besar, sebagian daripada benda, tapi dimaksud adalah semua yang terkait dengan babi itu diharamkan. Fa innahu rijsun. Jadi benda atau bahan yang kategori najis itu diharamkan untuk dijadikan sebagai bahan produk halal. Apa yang najis tadi? Bangkai, darah, dan daging babi dan turunannya. Termasuk yang lain adalah fesis ya, kotoran. Baik itu kotoran manusia, kotoran hewan, itu adalah kategori najis. Dan sesuatu
itu yang terkena najis atau mutanajis itu hukumnya sama, tidak bisa dihukumi halal. Jadi kalau kita sholat pakai baju yang terkontaminasi najis, itu sholat kita batal, tidak sah. Demikian juga dengan makanan atau minuman yang terkena najis, maka itu hukumnya haram. Ini yang paling penting adalah mutanajis. Contoh misalnya, Bapak Ibu, telur itu suci atau najis? Telur ayam, telur burung. Baru masuk di halal Pak Kiai. Halal. Iya, dia halal. Tapi di cangkang telur itu ada yang Ada kotoran nggak? kotorannya Pak Yai, najis. Ini yang perlu dihati-hati saat proses produksi. Apakah cangkang telur itu disucikan atau tidak? Jika tidak sucikan, maka harus berhati-hati. Apakah karyawan itu pakai sarung tangan atau tidak? Kalau enggak kan berarti bisa jadi tangannya basah karena air atau karena keringat, itu kan bisa memutasikan najis tadi kan, kotoran tadi, mentransmisikan najis ke tempat yang lain, ke fasilitas yang lain, ke bahan yang lain. Apalagi kalau ada cangkang telur yang jatuh ke adonan, itu ada SOP-nya atau tidak. Memang betul bahwa kalau telur itu dicuci dia akan mudah rusak telur tersebut. Tapi kalau langsung diolah kan tidak masalah, tidak problem ya. Oke, bagaimana cara kita, SOP kita jika fasilitas produk atau bahan itu terkena najis? Diapain? Pakai dicuci tergantung jenis najisnya. Ada mughalladoh, mutawasitoh, sama najis satu lagi itu. Mukhafafah. Mukhafafah yang ringan Ya. itu ya. Itu. Kalau yang paling berat, kalau tidak salah 2 kulah airnya, lebih dari 2 kulah. Itu pakai. Oke, caranya gimana SOP-nya, Pak? Bagaimana SOP pensucian, Pak Henry? Atau Ibu Afi, siapa ini? SOP pensucian fasilitas atau bahan yang terkena najis. Ya, Pak Ustadz. Ya. Satu aja. Untuk pembersihan najis yang mughalazoh itu dengan 7 kali pencucian dengan air dan salah satunya dengan tanah atau pembersih dengan dengan zat lain dengan daya pembersih yang sama. Oke. Bagaimana kita memvalidasi bahwa suatu najis itu sudah hilang? Dengan hilang bau, rasa, dan warnanya. Nah, hilang bau, rasa, dan warna ya. Ya. Contoh misalnya, saya punya usaha kopi luwak ya, kopi luwak. Itu bagaimana memvalidasi hilangnya najis dari biji kopi luwak tersebut? Dengan hilang rasa, bau, dan warna dari kotoran luwak itu, Ustadz. Jadi kalau before afternya gimana? Kalau bau diapain? Bersih dari kotorannya. Bau. Oh, bau. Sudah tidak ada bau kotorannya, sudah bersih. Oke. Bau misalnya before itu baunya ya nggak enak ya,
bau anyir atau bau apa gitu. Setelah afternya segar ya. Setelahnya baunya hilang ya setelah pembersihan. Warna? Warnanya sudah tidak ada kotorannya. Yang sebelumnya ada kotoran, setelah dibersihkan sudah tidak ada warna yang sama seperti sebelumnya. Kalau rasa? Rasa, dirasain. Untuk rasa belum tahu Ustadz, maaf. Gimana menvalidasi hilang rasa najis? Izin menjawab Pak Kiai. Ya, silakan Pak Gufron. Kalau dari sepemahaman saya Pak Kiai ya, dari saya membaca dari Fatwa MUI nomor 7 tahun 2010. Jadi biji kopi luwak yang masih boleh dikonsumsi itu adalah yang masih ada kulitnya Pak Kiai. Jadi yang setelah dikonsumsi oleh luwak, keluar dari fesesnya, itu yang masih ada kulit biji kopinya. Sehingga saat nanti mau diproses, biji-bijinya itu kulit bijinya sudah dibuang. Jadi najis-najisnya juga sudah dipisahkan dengan biji kopi yang akan diproses. Sekarang untuk proses itu kan ada proses pensucian ya Pak Gufron ya? Betul Pak Kiai. Sekarang kita invalidasi hilangnya sifat najis tersebut. Yang 3 tadi, bau, warna, dan rasa. Kalau bau kan dicium. Kalau warna dilihat warna najisnya sudah hilang. Sekarang rasanya seperti apa? Apakah rasa saya kurang paham Pak Kiai. Ya minimal dipegang-pegang begini ya, biji kopi ini setelah dicuci. Apakah sudah peret? Tahu peret ya? Nggak licin gitu ya. Apakah masih licin atau sudah tidak licin lagi? Kalau licin kan berarti ada indikasi bahwa najisnya masih ada, kotorannya masih melekat. Gitu ya. Itu salah satu proses pensucian. Tapi di sana ada SOP lagi. Tapi sebelum lanjut lagi, saya mau tanya ke Ibu Nur Asyafah, karena Malaysia sepertinya berbeda dengan Indonesia. Ibu Nur. Ibu Nur masih monitor? Nur Asyafah? Ya, saya Pak Kiai. Di Malaysia, infonya kopi luwak dihukumi haram ya? Sebelumnya saya fikir juga begitu kerana pandangan kebanyakan rakyat Malaysia berkenaan dengan kopi luwak ini adalah dia datang daripada najis musang. Tetapi bila saya baca di fatwa, kalau tidak silap saya adalah sama, iaitu harus ataupun halal berdasarkan cara diproses lah. Sebagai contoh, untuk kita menghilangkan bau, warna dan rasa tadi, salah satunya kita perlu membuat penyucian sertu. Tapi sama saja kerana kita mazhab sama ya. Syafi'i kan, jadi kebanyakannya sama. Oke, berarti salah informasi saya. Yang ada di Sumatera Barat saja. Tapi Sumatera Barat itu tidak sampai menfatwakan bahwa kopi luwak itu adalah najis. Ya. Tapi mereka tidak mau menetapkan kehalalan produk kopi luwak. Itu karena ketawaduan mereka ya. Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka mengatakan bahwa kopi luwak itu najis? Karena rasa asam yang ditimbulkan dari luwak atau yang masuk ke dalam biji kopi, jadi rasa najisnya itu sudah masuk ke dalam biji kopi, sehingga tidak mungkin menghilangkan rasa najis tersebut. Itu ikhtisar ataupun ringkasan dari pendapat teman-teman di Sumatera Barat, sehingga mengkategorikan biji kopi luwak itu sebagai fesis ya,
sebagai kotoran, dan kotoran adalah najis, bukan mutanajis. Jadi mungkin berangkatnya startnya berbeda. Mereka menganggap sebagai najis, sementara kita menganggapnya sebagai mutanajis sehingga dapat disucikan. Tentunya dengan kriteria tadi, biji kopi luwak belum hancur ya, dia masih ada kulit arinya ya. Atau di dalam literasi fikih Syafi'i itu apa standarnya? Jika biji kopi luwak itu ditanam dan masih hidup, berarti dia bisa digunakan atau bisa dikonsumsi setelah ada proses pensucian. Kita lanjut. Bahwa pensucian itu pada dasarnya dengan menggunakan air. Bisa jadi alat itu, alat fasilitas produksi terkena najis dan dia tidak mungkin disucikan dengan air. Maka di fatwa kita dibolehkan pensucian fasilitas produksi yang terkena najis, baik itu mughalladhah, itu jika disucikan dengan air akan rusak, maka boleh disucikan dengan tanpa air. Misalnya udara bertekanan tinggi, tapi disyaratkan juga bahwa alat tadi itu tidak tasarruf. Fasilitas tersebut tidak kalau kena air itu waterproof ya. Kalau dia tidak waterproof atau bisa menyerap air, maka itu tidak bisa disucikan dengan dengan tanpa air. Kemudian salah satu SOP pensucian juga itu air pertama harus mengalir ya, atau airnya itu kuantitasnya itu melebihi dari 2 kula atau lebih, atau kisaran 270 liter ya, ke atas. Jika di bawah itu disebut dengan ma'un qalil, al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Dan air yang sedikit itu tidak mensucikan kecuali dia dialirkan. Contoh misalnya kasus seperti ini. Pensucian dengan menggunakan misalnya sarang burung walet itu direndam dalam waktu yang lama di bak yang isinya paling 100 liter. Setelah ditiriskan, diangkat, dia sudah hilang 3 sifat najis. Warna, aroma, dan rasa sudah hilang. Tapi ini tidak menjadikan dia suci. Dia secara hukum masih najis. Karena najis itu bisa karena najis secara zahir, ada najis secara hukmi. Secara zahir dia sudah hilang, tapi secara hukum dia masih kategori najis karena SOP-nya tidak tepat tadi. Berikutnya, meskipun airnya banyak kuantitasnya, bisa ribu-ribuan kubik ya, tapi kalau airnya sudah berubah sifat kesuciannya, contoh di rumah potong ayam, itu karena debit volume ayamnya itu banyak juga, maka itu bisa merubah warna air menjadi kemerah-merahan. Dan merah tersebut adalah warna darah. Maka dia harus ada SOP-nya, ada overflow. Jadi ada air dialirkan dari atas, kemudian kalau longgar dia akan keluar, akan mengalir. Nah, itu salah satu solusi supaya air tersebut meskipun sudah merah, tapi dia tetap bisa mensucikan karena dia mengalir. Nah, itu yang pertama, yaitu sebab kenapa bahan atau produk itu dihukumi haram karena najis. Yang kedua apa?
Yang kedua, barang yang tadinya awalnya halal terkontaminasi eh, produk-produk atau bahan-bahan tambahan yang najis. Ada Oke, kontaminasi. contohnya seperti apa, Pak? Misalnya saat potong, sudah benar potong ayam, kemudian disimpan, penyimpanan di dekat eh, apa penyimpanan eh, daging babi. Bisa jadi tanpa ada penyekat, bisa jadi ada kontaminasi. Atau darah hasil potong ayam tidak dibersihkan segera, bisa jadi kontaminasi. Ini contoh sederhana saja, Pak Kiai. Oke, ya. Eh, tadi masuk tadi ya, sebab pertama Pak, eh, bahwa penyebab pertama adalah najis atau mutanajis tadi ya. Mutanajis itu kontaminasi, kontaminasi najis. Oke, yang kedua, sebab keharaman bahan atau produk. Ibu Alidar mau jawab? Ya Pak Kiai, kalau yang pertama najis, yang kedua alasan apa kesehatan atau bahaya dari produk tersebut. Contohnya? Contohnya umpamanya babi. Kalau babi itu kan berbahaya untuk kesehatan karena dia mengandung cacing pita. Kemudian umpamanya virusnya juga atau kadar kolesterolnya dibandingkan dengan hewan yang lain dia juga sangat tinggi. Kemudian kalau alkohol itu bisa merusak otak, liver, atau bikin kecanduan. Kemudian kalau darah dan bangkai itu dia berbahaya karena dia merupakan tempat kuman atau bakteri dan racun yang lainnya. Itu Pak Kiai. Oke, itu akibatnya ya. Ya, akibat dari kita mengkonsumsi itu ya, membahayakan. Eh, ada contoh yang lain nggak membahayakan itu? Kalau di dalam Al-Quran mungkin itu kita jangan menjerumuskan diri untuk dalam kebinasaan. Oke, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kau lemparkan dirimu kepada kehancuran. Ya. Nah, ini sekarang implementasi dari ayat ini dalam sertifikasi halal itu apa gitu? Bahan apa yang membahayakan? Kalau alkohol, saya kira tidak semua alkohol ya. Ya, dengan kadar tertentu. Ya. Seperti ini, dulu waktu kecil saya, di tradisi orang-orang Jawa itu kan, sebelum Ramadan kan ada istilah megengan. Megengan itu ya kita undang tetangga-tetangga untuk syukuran, dan banyak makanan di situ. Ada nasi kan, atau kalau menjelang Lebaran itu ada maleman ya, maleman itu hampir tiap malam itu sejak tanggal tanggal malam 21, 22 sampai terakhir itu ada maleman. Itu kan berkat melimpah ya, nasi melimpah. Nah, supaya tidak membazir kan paginya kita kukus lagi, kita masak lagi nasi itu. Kemudian nasi kan perah ya, untuk supaya uh, ngempal gitu perlu ada, kalau istilahnya dulu uyah pleng ya, garam pleng. Nah, istilahnya sekarang itu apa? Borak. Borak. Borak itu membahayakan atau tidak? Iya Pak Yahi, mengiritasi lambung. Mengiritasi lambung. Itu kan termasuk larangan di dalam aturan BPOM ya, penggunaan borak di dalam produk makanan ataupun minuman. Ya. Oke, contoh yang lain seperti apa? Izin menjawab Pak Yai. Ya, Ibu Wano.
Mungkin kalau di kosmetik itu ada merkuri ataupun hidrokuinon. Hidrokuinon itu sebenarnya kan dalam jumlah yang dipersyaratkan di BPOM ataupun di peraturan itu kan bisa. Tapi kalau dalam batas lebih dari batas, nah itu yang tidak diperbolehkan. Mungkin seperti itu, Pak. Merkuri itu Yang untuk produk apa ini? hidrokuinon, maaf, hidrokuinon. Ya. Di dalam produk apa itu biasanya? Kosmetik dan Kosmetik. bisa jadi zat aktif juga bisa, tapi memang dalam kadar yang tidak tinggi. Kemudian itu juga diatur untuk persentasenya atau kadarnya. Tapi kalau lebih dari itu kan bisa merusak kulit gitu. Oh, itu yang bisa sampai gosong itu ya muka ya? Iya, Hmm. Oke. Merkuri apa dia? Kadar zat besi ya? logam merkuri, Logam cuprum. merkuri. Hmm. Oke, makasih. Termasuk ini zat pewarna ya. Eh, pewarna makanan, pewarna tekstil digunakan untuk pewarna makanan atau minuman. Meskipun keduanya sudah ada SH-nya, sertifikat halal, tapi salah dalam menggunakan atau kesengajaan digunakan untuk produk makanan itu juga membahayakan. Dan itu temuannya banyak. Misalnya produk kerupuk ya, kerupuk dengan zat pewarnanya dari tekstil, itu membahayakan. Maka auditor harus teliti zat pewarnanya ini tepat nggak untuk makanan, boleh nggak gitu. Oke, Biasanya zat membahayakan warnanya ya. food grade pakai. Untuk makanan harus yang food grade Ya, pilihannya. betul Pak. Jadi Tapi kita kadang auditor harus mengerti. ya, udah mengerti ya. Eh, ada laporan juga dari kawan itu, dia mau ekspor kerupuk ke luar negeri ya tertolak karena ternyata zat pewarnanya warna tekstil digunakan. Yang problem kan nanti jika itu disertifikasi melalui self declare ya. Self declare kan kadang-kadang tidak sampai detail kepada zat pewarnanya. Kan self declare kita itu kan berdasarkan omset ya. Omset yang dikelola oleh pelaku usaha. Misalnya 5M ke bawah itu bisa dimasukkan self declare. Itu yang problem nanti. Oke, Ibu Siti, ada yang mau disampaikan? Iya, terkait tadi yang kerupuk itu kita terkadang melakukan sampel acak gitu Pak, sampling di lab kami untuk produk-produk perikanan itu memang masih banyak dijumpai untuk kerupuk yang menggunakan rodamin A sama rodamin B yang masuk tergolong itu pewarna tekstil Pak, seperti itu. Banyak ya. Masih. Ada ciri-ciri yang gampang nggak? Dilihat atau diketahui orang umum nggak? Tapi memang dari segi warna memang terlalu mencolok itu pink, orange seperti itu. Jadi intensitas warna itu nanti apabila kita lakukan uji cepat, uji test kit itu nanti akan kelihatan dari beberapa ppm gitu nanti kadarnya seperti itu. Oh, yang mencolok warnanya itu ya. Iya. Oke, makasih. Oke, yang kedua, kenapa diharamkan? Karena membahayakan. Yang ketiga apa, Bapak Ibu semua? Sebab kenapa bahan atau produk itu diharamkan? Izin Pak Kiai, karena Silakan. memabukkan. Memabukkan. Atau istilah agamanya apa? Khamar ya Pak? Khamar ya, khamar. Dan itu menjadi serapan di dalam SCPH adalah istilahnya juga khamar ya. Khamar. Khamar dengan alkohol itu kan ada persamaan dan ada perbedaan. Ya. Sama-sama senyawa kimiawi. Ya. Tetapi dari
sumbernya itu bisa dibedakan. Alkohol bisa jadi sumber dari industri khamr, ada juga yang tidak dari industri khamr atau non-khamr. Contoh misalnya, sama-sama jus, sama-sama perasan buah. Tapi kalau dari awal sudah diniatkan sebagai wine, sebagai arak, maka tanpa melihat kandungan persentase alkoholnya, meskipun hanya 0, sekian persen, tetap dihukumi khamr. Karena dari awal sudah diniatkan untuk industri wine, untuk industri minuman keras. Tapi kalau dijual jus-jus di pinggir jalan, itu perlu diukur kandungan alkoholnya. Sampai berapa persen dikategorikan sebagai khamr, di dalam fatwa kita itu maksimal di bawah 0,5%. Kandungan alkohol non-khamrnya. Maka perlu hati-hati di dalam mengkonsumsi minuman jus. Kan kadang dia harus disimpan dalam ruang suhu tertentu ya. Kan biasanya ada petunjuk penggunaan, disimpan dalam kulkas. Ya. Kadang ini nggak kebaca, bahkan saya alami itu, pernah saya nginep di hotel, ada kerjaan, saya sorenya beli beberapa botol jus. Nggak habis karena di hotel nggak ada kulkasnya, ya udah di atas meja gitu. Paginya warna tembok itu berwarna-warni, ternyata meledak. Gitu. Jadi fermentasinya terus berjalan ya. Mestinya dia disimpan dalam ruang suhu, atau ada nggak cara mematikan supaya fermentasi tidak berkembang? Gitu. Biasanya ada kan metodenya, minuman yang ditaruh dalam botol itu tidak berkembang fermentasinya. Untuk yang produk non-minuman, produk makanan, kosmetik, obat-obatan, meskipun kandungan alkohol non-khamrnya itu sampai maksimal, itu tidak dihukumi haram. Selama tidak membahayakan, selama tidak disalahgunakan, itu hukumnya halal. Contoh misalnya tape. Tape itu bisa jadi kandungan alkohol non-khamrnya sampai 5%. Selama tidak dipisahkan antara tape dan airnya, maka tape itu masih halal. Atau obat batuk ya, sirup obat batuk. Nah, itu juga kandungan alkoholnya bisa sampai 8-10%. Tapi dia kan bukan minuman, dia obat tapi yang diminum. Nah, itu alkohol non-khamrnya tidak dibatasi persentasenya. Memabukkan. Jadi sudah ada 3 ya. Najis, membahayakan, memabukkan. Ya. Memabukkan itu ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa suatu zat yang kadar banyaknya itu memabukkan, maka kadar sedikitnya itu adalah haram. Wa kullu khamrin haram, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu dikategorikan khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Dan khamr itu dihukumi haram bukan karena saja memabukkan, tapi karena dia memang salah satu sifatnya adalah najis. Ya. Sehingga kalau badan kita atau baju kita terkena khamr, maka harus disucikan. Yang keempat, tadi disebutkan oleh saudari Nur Asyafa, salah satu faktor atau sebab keharaman adalah di surat Al-A'raf ayat 157 ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.
bahwa Allah itu menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khaba'is. Ini sudah ada pembagian job deskripsi antara MUI dengan BPOM. Terkait halal itu adalah wewenang MUI. Terkait dengan ketoyiban, keselamatan keamanan pakan atau pangan atau minum itu adalah bidangnya BPOM. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Apa itu khaba'is? Ada yang menerjemahkan yang menjijikkan, kotor dan menjijikkan. Tapi kata jijik itu kan susah dibuat standarnya. Bagi orang Indonesia menjijikkan, bagi orang Malaysia mungkin tidak. Bagi orang Jawa menjijikkan, bagi orang luar Jawa tidak jijik. Ini kan problem. Maka harus dibuat standar. Salah satu standar yang ditetapkan oleh fatwa MUI kategori khaba'is ialah minal hasyarat. Kategori hasyarat. Hasyarat itu apa saja? Dari kelompok serangga seperti lalat, nyamuk, laron, itu kategori hasyarat. Dari mayadubbu al-ard, binatang kecil yang melata yang berjalan di atas bumi. Contohnya cacing, ular, kemudian bekicot. Itu adalah kategori hasyarat. Dan sebagian dari hewan melata itu juga ada yang kategori hasyarat, seperti sebagian salamander. Pertanyaannya, apakah jika jijik itu bisa dihilangkan, misalnya diekstrak, kemudian hasil ekstrak itu sudah persepsi jijiknya sudah hilang, ada pertanyaan, apakah itu boleh atau jadi halal? Contoh misalnya cacing. Cacing itu ketika orang melihat fisiknya, orang akan jijik. Tapi kalau sudah diekstrak jadi serbuk cacing gitu untuk salah bahan obat, apakah itu halal? Jika merujuk kepada kriteria tadi, maka dia meskipun sudah diekstrak dan persepsi jijiknya hilang, tetap hukumnya haram. Terkait obat atau vaksin, itu kita punya dua fatwa. Fatwa terhadap zatnya, fatwa terhadap penggunaannya. Zatnya itu halal atau haram. Kalau fatwa penggunaan itu terkait dengan boleh atau tidak. Bisa jadi boleh, zatnya haram, boleh digunakan karena kriteria misalnya keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Yang kedua, tidak ada obat atau vaksin yang halal. Ataupun ada, tidak mencukupi misalnya untuk menciptakan herd immunity. Yang ketiga tentu ada penjelasan dari pihak yang otoritatif terkait dengan kemujaraban obat atau vaksin tersebut. Contoh misalnya pada saat COVID yang lalu, itu kita sudah punya vaksin yang halal, Sinovac. Tetapi vaksin Sinovac itu sangat terbatas ya, kebutuhannya tidak mencukupi kebutuhan nasional untuk menciptakan keadaan yang kekebalan komunal itu, herd immunity. Sementara pemerintah masih menetapkan kedaruratan COVID. Sehingga ada fatwa penggunaan penggunaan vaksin non-halal. Contoh adalah AstraZeneca dan yang lainnya. Dan itu pun ditetapkan boleh setelah juga mendengar ada dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan bahwa COVID masih menjadi ancaman dan masa darurat belum dicabut. Yang kedua, kita juga menerima surat dari supplier Sinovac, Bio Farma, bahwa
Sinovac jumlahnya sekian-sekian tidak mencukupi kebutuhan nasional, dan juga kita punya dokumen dari BPOM bahwa vaksin AstraZeneca itu efikasinya baik, sehingga baru kita tetapkan kebolehan penggunaan vaksin tersebut. Jika kriteria itu tidak ada lagi, maka hukum kebolehan juga hilang. Oke. Di sana ada sebab lain, tetapi itu tidak menjadi sebab secara global, tidak bisa langsung diterapkan. Contoh hadis Nabi, naha Rasulullah SAW angkul didina bim minas siba. Nabi melarang untuk mengkonsumsi hewan yang bertaring dari hewan yang buas. Di sini ada dua sifat, taring dan buas. Bagaimana jika hewan itu terbukti tidak buas? Contoh misalnya bajing, ya. Itu dulu ada pelaku usaha yang produknya dari minyak bajing atau daging bajing, saya lupa. Dia minta fatwa apakah bajing itu kategori haram atau halal. Maka kita telusuri, kita teliti bahwa bajing itu berbeda dengan tupai. Tupai itu bergigi taring dan buas, sementara bajing itu bergigi taring tetapi tidak buas, maka dia tidak dihukumi haram. Itu salah satu kasus. Yang kedua, ini sebab ada, tapi dia tidak bisa dikiaskan langsung, ya. Perlu ada penelitian, yaitu keharaman hewan barmai, hewan darat dan air, atau amfibi, hewan yang mampu berkembang biak di dua alam. Literasi yang kami dapati, literasi fikih yang kami dapati baru kita dapatkan hanya kodok yang disepakati. Sementara hewan yang lain belum diungkap secara rinci di dalam kitab-kitab fikih. Sehingga kalau ada pertanyaan misalnya, ada pelaku usaha salah satu bahannya adalah minyak bulus untuk kosmetik. Dibolehkan atau tidak? Kita perlu mendengar ahlinya. Apakah bulus ini hewan amfibi atau tidak? Dari hasil penelitian, bulus itu adalah hewan darat. Dia bertelur di darat, menetas di darat. Setelah menetas dia akan ke air. Jadi istilah mereka itu hewan darat yang berhabitat di air. Dia bernafas dengan paru-paru. Kalau kehabisan kadar oksigennya, dia akan menghirup ke udara dengan paru-parunya. Sehingga dihukumi hewan bulus, reptil bulus adalah hewan darat, halal. Tetapi dia harus disembelih, ya, karena hewan darat harus disembelih. Itu Bapak Ibu, Mas Hadi, yang saya sampaikan. Saya kembalikan, barangkali ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Pak Kiai, terima kasih atas diskusinya. Mungkin ada beberapa hal yang masih bisa ditanyakan. Bapak Ibu sekalian peserta bisa raise hand untuk bertanya langsung dengan Pak Kiai. Kami persilakan. Oke, Ibu Siti Mardiana. Silakan Bu Siti. Halo, apakah saya terdengar? Oke, terdengar Ibu. Izin bertanya Pak Kiai, ini terkait penamaan tadi. Saya lihat bukan, ini baru saja yang bernama Red Dog itu mendapat, karena dari segi pelafalannya itu namanya Red Dog seperti itu. Oke, terkait dengan penamaan ya, Bu Siti ya? Iya Pak. Oke, Bu Mardiana. Fatwa kita terkait dengan standar nama itu merujuknya adalah nama produk, bukan nama fasilitas. Red Dog itu nama fasilitas atau nama
produk. Gitu. Nama restoran, Pak, nama gerai toko. Nama resto, ya. Nama fasilitas, ya. Nama outlet. Ya. Jadi dia tidak termasuk khitab atau kategori dalam fatwa standar nama produk tadi ya. Baik Pak. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Siti Mardiana, terima kasih Pak Kiai. Termasuk mungkin ada beberapa penamaan Pak Kiai ya yang mungkin menurut istilahnya itu diharamkan, tapi ada yang masuk kategori bisa disertifikasi halal. Oke, misalnya, ada pengecualian. Iya, itu Pak Kiai. Jadi ada pengecualian. Misalnya nama tersebut sudah mentradisi. Seperti di masyarakat Betawi itu ada bir peletok ya. Itu dikecualikan karena sudah mentradisi. Bir peletok adalah minuman herbal ya. Dan bahan-bahannya memang nggak ada yang dari alkohol. Atau misalnya roti apa? Roti buaya. Roti buaya, Pak ya. Ya, roti buaya. Nah, itu juga dikecualikan karena sudah mentradisi dan tidak ada kekhawatiran akan anggapan masyarakat bahwa buaya itu adalah binatang yang halal. Nah, ada lagi pengecualian-kecualian seperti informasinya bahwa kata bak di Cina itu merujuk kepada babi ya. Bakwan, bakso, bakmi, informasinya seperti itu. Tapi karena sudah mentradisi, maka itu dikecualikan dari fatwa tersebut. Okay. Atau misalnya sudah mentradisi di dunia kuliner. Contoh misalnya cara memasak daging dengan diasap apa istilahnya? Saya lupa itu ya. Salah ya, Bu. Bukan. Ya, bukan. Atau yang daging yang dari paha kaki belakang itu apa namanya? Ini yang banyak paham dokter hewan itu biasanya. Swiki kali ya? Bukan swiki, bukan. Oh, swiki kan itu apa? Katak ya? Kodok ya. Kodok ya. Bruto. Edging, Ustaz. Bukan, Pak. Bentar. Oke, ada yang raise dulu, saya sambil cari. Ada itu Pak Mulhakudin, Pak Yai ya, Pak Mulhakudin raise hand. Silakan Pak Mulhakudin. Izin Pak Kiai, kan diharamkannya sesuatu itu untuk melindungi kita manusia khususnya dari beberapa hal, diantaranya hizbun nafsi, hizbul akli dan lain sebagainya. Kan alkohol itu melindungi diri manusia dari pemeliharaan kita dari hizbul akli, memelihara akal. Ya, mungkin itu betul Pak Kiai. Iya, betul. Bahwa sertifikasi halal itu dalam rangka juga maqasid syariah, mengimplementasikan maqasid syariah, tujuan ditetapkan syariah. Tujuan ditetapkan syariah itu kan yang terkenal di dalam kajian fikih itu ada 5. Hifdzuddin, menjaga agama. Ini perlu diterapkan supaya orang tidak terjerumus kepada konsumsi yang haram, sehingga agamanya menjadi bagus ya. Karena dalam banyak ayat, banyak dalil menjelaskan bahwa orang yang mengkonsumsi yang haram itu kan bisa tertolak ibadahnya sampai 40 hari. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafas ya, menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Orang yang memakan sesuatu yang membahayakan bagi hidupnya, bagi kesehatannya, itu berarti dia mengimplementasikan hifdzun nafas. Orang yang sudah divonis kolesterol, darah tinggi, itu dilarang, diharamkan untuk
mengkonsumsi yang bergas ya. Contoh, nggak boleh minuman alkohol, nggak boleh makan durian. Nah, itu supaya apa? Supaya dia tidak jatuh kepada sakit. Termasuk hifdzul akal, menjaga kesehatan akal. Dengan menghindari konsumsi alkohol, itu berarti dia mensyukuri akan nikmat akal. Dan dia hidupnya akan sehat, akalnya akan jernih. Hifdzul mal ya. Orang yang mengkonsumsi yang haram itu kan termasuk idha'atul mal, menyanyiakan harta. Demikian juga dengan hifdzul ird ya, menjaga harga diri. Nah, ini yang penting juga. Ada namanya ekoteologi, Pak ya. Hifdzul bi'ah. Ini yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai sertifikasi halal ini berdampak negatif kepada kelestarian lingkungan. Contoh misalnya, apakah fasilitas produksi itu limbahnya dikelola dengan baik atau tidak? Yang kita dapati kan rumah potong hewan, rumah potong ayam itu kan di bantaran kali, di bantaran sungai. Dia mendapatkan kemudahan untuk membuang limbahnya. Nah, ini yang perlu diawasi, sehingga di dalam penetapan fatwa terhadap produk jasa sembelian, ini kita fokus juga terhadap pengolahan limbah. Apakah limbah padatnya atau limbah cairnya dikelola dengan baik atau tidak. Jika tidak, kita tolak kehalalannya. Meskipun secara fikih dia tidak ada korelasi langsung dengan penyembelihannya. Tapi kita juga harus mengintegrasikan dengan hifdzul bi'ah, fiqhul bi'ah terhadap ekoteologi. Oke. Berikut yang lain. Masih ada lagi yang resen Pak Yai, Pak Gufron. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya izin bertanya Pak Kiai. Jadi tadi kan Pak Kiai juga menyampaikan kalau untuk pelabelan atau penamaan sebuah produk itu kalau dia mengandung unsur-unsur yang sekiranya haram itu, tapi dia sudah menyatu dengan sebuah kultur budaya, itu masih bisa diperbolehkan. Salah satu kultur budaya tadi lewat kultur budaya makanan atau kuliner. Yang saya mau tanyakan Pak Kiai, apakah penamaan produk hamburger dan hotdog juga termasuk yang diperbolehkan karena sudah menyatu dengan kultur dan budaya? Dan itu yang pertama. Yang kedua Pak Kiai, jikalau memang ada nama produk yang sekiranya mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan, bagaimana caranya supaya nama tersebut bisa diterima? Apakah sebagai contoh Pak Kiai ya, saya kemarin baru ngeh gitu Pak Kiai setelah saya mempelajari cara penamaan produk ini. Ada salah satu gerai makanan yang menjual produk minuman. Dia dulu tuh nama produk minumannya root beer Pak Kiai. Cuman setelah saya ngeh, oh iya ya, sekarang namanya sudah berubah Bu, tidak ada kata-kata bir lagi. Disingkat sama dia menjadi RB saja Pak Kiai. Apakah itu salah satu cara untuk mengakali supaya penamaan produknya itu menjadi benar Pak Kiai? Iya. Terima kasih Pak Kiai. Root beer jadi RB ya? Ini baru tahu saya. Betul Pak Kiai. Oke, yang pertama tadi nyambung dengan yang salah satu pengecualian adalah kata ham tadi ya. Ham itu kan kata asalnya adalah merujuk kepada daging kaki belakang babi ya, ham ya. Nah, terus berkembang di dalam dunia kuliner itu kan semua tidak hanya khusus pada daging babi, tapi semua bagian daging dari kaki belakang namanya ham. Nah, itu termasuk pengecualian dari standar fatwa tersebut. Nah, kalau hotdog saya belum pernah dikaji ya di dalam fatwa apakah dia termasuk pengecualian atau tidak ya. Karena dalam tradisi kuliner Indonesia itu kan dari luar ya, Bapak ya, Pak Gufron ya, bukan dari tanah air ya, hotdog itu ya. Mungkin nanti bisa kita kaji di internal apakah hotdog itu termasuk pengecualian atau tidak ya.
Yang pernah dikaji juga dulu ada namanya bebek carok, bebek carok Madura. Itu juga sempat ditolak ya, karena kata carok itu kan merujuk kepada sesuatu yang negatif, kekerasan, penyelesaian dengan kekerasan sampai menghilangkan nyawa. Nah, kita tidak boleh membenarkan tradisi dalam satu sisi, tetapi kita juga ada hal-hal tradisi yang dimungkinkan untuk diadopsi atau diperbolehkan, dikecualikan dari hal-hal yang standar tadi. Demikian Pak Gufron. Termasuk juga dulu yang sempat jadi perbincangan adalah nama gila, nasi goreng gila. Kata gila itu kan bisa jadi hilang akal atau orang gila, atau bisa jadi menunjukkan sesuatu yang wow gitu ya, enak banget, gila banget gitu ya. Tetapi kita tolak seperti itu meskipun ada penggunaan yang lainnya, karena kita masih wajar-wajar saja, kita belum gila ya. Kita rekomendasikan untuk mengganti, merubah nama tersebut. Demikian Pak Gufron. Oke, Pak Kiai, terima kasih. Pak Kiai, ini masih ada berapa menit, tapi kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, saya lihat di room chat juga sudah sepi, Pak Kiai, sudah dijawab Pak Kiai semua. Terakhir closing statement Kiai sebelum diakhiri materi Pak Kiai. Closing. Oke. Auditor halal itu kan di dalam standar penfatwaan yaitu wakil daripada komisi fatwa. Wakil komisi fatwa yang menyaksikan langsung di lapangan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari bahan sampai prosesnya. Sehingga ini seperti dalil, sebagai dokumen yang akan direview oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka ini tidak boleh salah. Tidak boleh salah, harus jujur dan tidak boleh salah. Sebab kalau dia bohong atau ada kesalahan di dalam melaporkan, maka akibatnya nanti fatwa juga salah. Dan fatwa yang salah itu bisa menyesatkan umat. Kalau dari kami, fatwa itu boleh salah. Namanya fatwa kan seperti ijtihad. Ijtihad yang salah itu masih dapat pahala. Pahalanya 1. Tapi ijtihad yang benar itu pahalanya 2. Oleh karena itu, sebagai auditor halal dituntut akan kejujurannya, integritasnya, dan tentu ketepatan di dalam melaporkan. Karena pertanggungjawabannya itu terkait dengan hal haram, terkait dengan tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka tadi dituntut untuk jujur, berintegritas, dan tentu harus tepat dan akurat laporan yang disampaikan kepada kami. Demikian Mas Hadi dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi aktif dalam kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.